Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat belajar pada hari ini? Semangat? Sebelum memulai suatu pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa. Silakan Din Sakim dipimpin. Kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran pada yang kali ini, kita baca dulu. Doa mulai. Bismillah. وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Terima kasih pada Din. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, alangkah lebih baiknya kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan, Safa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selesai, terima kasih Safa. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Din Ahmad Mustaqim, Fahri Rozi Azaria, Fadil Nugraha, Safa Aufa Rizky Andita, Adila Fahda,
Rini, Dini Andini, Muhammad Setio Agung Rizky, Rifani, Zalfa Ayu Sofi, Zaskia Noveliani, Mutia Fauzia, Rivaldi Ardiansyah, Nabila Prabah, Gali. Terima kasih. Ternyata semuanya hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Terus kita akan memulai suatu pembelajaran yang temanya sangat menarik dan sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Pembelajaran berkaitan dengan pelayaran bangsa Eropa, era kolonialisme dan imperialisme, terkhusus pada global. Sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalian tahu apa itu rempah-rempah? Apa itu rempah-rempah? Silakan. Ya, betul sekali. Jenis bumbu. Pernah nggak sih kalian menggunakan rempah-rempah atau sekedar melihat rempah-rempah? Di mana? Oh ya. Ada lagi? Ya, betul sekali. Nah, kalian rencananya jika memegang sebuah rempah-rempah, kalian ingin membuat apa? Makanan khas Indonesia. Selain itu, jamu ya tadi. Nah, oke, terima kasih. Ibu ada sekedar rempah-rempah di sini. Ada 4 buah rempah-rempah yang telah Ibu siapkan. Berhubung karena kalian sudah terbagi menjadi 4 kategori kelompok ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita pertahankan kelompok ini saja. Oke? Nah, di sini Ibu akan membagi ke 4 bumbu tersebut ya. Silakan kalian pilih. Silakan kalian amati bumbu rempah-rempah tersebut. Kemudian Ibu akan bertanya lebih lanjut. Kelompok 1. Bumbu rempah-rempah itu apa jenisnya? Kelompok 1 silakan. Kunyit. Betul sekali. Jawabannya adalah kunyit. Terus kelompok 2, bumbu itu apa? Kayu manis. Betul sekali. Ada lagi kelompok 3? Ya, lada dan merica itu ternyata ada persamaan. Dan dengan apa sih namanya? Ketumbar. Jadi kategorinya suka tertukar. Berarti yang ini adalah tahu ya jenis bumbu dapur yang mana, berarti suka masak. Alhamdulillah ya. Kelompok 4 yang terakhir, bumbu apakah itu? Ketumbar. Jawabannya adalah cengkeh. Ya, terima kasih. Ini tuh cengkeh ya. Terima kasih. Dikumpulkan terlebih dahulu sama Ibu. Masih banyak rempah-rempah lainnya yang tidak Ibu masukkan ke dalam contoh tersebut ya. Selanjutnya, rempah-rempah di sini ternyata menjadi maskot utama dalam pelayaran bangsa Eropa. Kenapa sih? Yang pertama dulu ya. Pelayaran bangsa Eropa. Ibu akan melanjutkan untuk membacakan tujuan apa saja yang kita akan capai dalam menghadapi capaian pembelajaran ini. Yang pertama, siswa harus bisa mengidentifikasi tentang latar belakang terjadinya pelayaran bangsa Eropa. Yang kedua, bangsa Indonesia ini ada sangkut pautnya terhadap sisi positif dan negatif yang perlu kalian identifikasi. Yang ketiga,
Para siswa harus bisa mengidentifikasi tentang rute perjalanan bangsa Eropa yang singgah di Indonesia. Jadi ada 3 capaian pembelajaran pada hari ini. Yang pertama terlebih dahulu, latar belakang terjadinya perlayaran bangsa Eropa. Poin pertama, Perang Salib dan jatuhnya kota Konstantinopel. Ibu mau nanya lagi ya, Perang Salib itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Silakan Trifani. Ya, perang antara Muslim dan Kristiani. Pernah nggak sih kalian dengar kata-kata itu? Ada ya? Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Apa? Di mana? Palestina dan Israel. Memperebutkan apa sih? Kota Yerusalem. Jadi 2 kategori ini adalah 2 lokasi yang berbeda, saling memperebutkan suatu wilayah. Akan tetapi yang satu, kota Konstantinopel ini hanya memperebutkan wilayah kekuasaan saja. Sedangkan kalau Yerusalem ini termasuk ke memblokade seluruh wilayahnya. Sampai sekarang ya masih berlaku. Jatuhnya kota Konstantinopel ini ternyata mengganggu yang namanya aktivitas perdagangan laut di bangsa Timur Tengah. Kenapa sih? Ternyata karena adanya bangsa Eropa yang mengobrak-abrik suatu perdagangan yang ada di kota Konstantinopel. Dan berhubung kota Konstantinopel ini sudah ada dipegang oleh Turki Utsmani, maka di sini Turki Utsmani itu membuat sebuah politik yang mempersulit bangsa Eropa untuk melakukan transaksi jual beli. Ingat ya, kota Konstantinopel ini adalah kota yang mana tempat berlangsungnya perdagangan antara bangsa asing. Jadi pusat yang ada di situ. Bangsa apa aja? Cina, Jepang, Thailand, dan orang-orang Arab. Semuanya berkumpul di kota Konstantinopel. Sedangkan bangsa Eropa setelah mengobrak-abrik suatu sistem perdagangan di kota Konstantinopel, ternyata mereka membutuhkan sebuah rempah-rempah. Untuk apa sih? Pertama, musim di sana ternyata dingin, iklim, salju. Butuh ada yang namanya penghangat, bukan hanya alkohol ya, bukan hanya minuman keras. Jadi di sana membutuhkan sebuah penghangat untuk menghangatkan diri. Salah satunya adalah rempah-rempah. Sedangkan kota Eropa itu sendiri tidak memiliki sumber daya alam yang memadai untuk membuat sebuah rempah-rempah. Ditambah Cina menggunakan bahan rempah-rempah untuk membuat obat yang diperlukan oleh bangsa Eropa. Jadi setelah diblokade, maka bangsa Eropa itu menghadapi kendala krisis perdagangan dan tidak memiliki pemasukan lainnya mengenai rempah-rempah. Maka terjadilah mencari sumber dengan melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa ini bukan hanya sekedar ternyata krisis ini ya latar belakang terhadap rempah-rempah, melainkan ternyata bangsa Eropa ini sendiri juga ada kaitannya dengan sejarah revolusi industri, yang mana dalam pelayaran bangsa Eropa ternyata mereka ini punya 2 item yang menjadi pemasukan bagi mereka agar bisa lebih baik lagi dalam pelayaran bangsa Eropanya. Apa saja? Telah ditemukannya mesin uap dan telah ditemukannya sebuah kompas. 2 item ini membuat pelayaran bangsa Eropa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, tujuan bangsa Eropa itu menjelajahi Asia atau seluruh dunia. Ini adalah 3 itu ya. 3G. Apa aja? Gold, glory, dan gospel. Ada yang tahu gold artinya apa? Silakan di. Emas. Gold adalah emas. Betul sih dalam bahasa Inggris. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah gold mencari kekayaan. Jadi mencari sumber daya alam yang bisa dijadikan uang. Di situ ya dalam motif pelayarannya. Yang kedua, glory. Ada yang bisa jawab? Apa itu glory? Silakan Gali. Apa? Mencari kejayaan.
ketika seseorang menjelajahi tempat, bukan hanya tentang kekayaan yang mereka cari, melainkan mereka juga pasti ingin dijabat, ingin disembah, ingin diagungkan. Makanya adanya yang namanya glory, sistem kejayaan. Terakhir, gospel. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, sekaligus berdakwah ya kalau dalam Islam mah. Tapi ini kan bukan Islam, berarti hanya menyebarkan agama Nasrani atau Kristiani. Agama utama di negara Eropa. Selanjutnya. Ini ya tujuannya. Peta pelayaran bangsa Eropa yang singgah ke Nusantara. Yang pertama itu ada apa aja sih kotanya yang menjelajahi bangsa Eropa? Ya, silakan Rifani. Ya, betul sekali. Ada 4 kategori kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Portugis adalah negara pertama yang menjelajahi Nusantara. Rute perjalanannya Portugal maksudnya Portugis. Portugis menjelajahi ke arah kanan dan berhenti di Tanjung Harapan. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti ke Calicut. Di mana itu? Di India. Kemudian berhenti lagi dan singgah di Selat Malaka. Terakhir, dia ke Ternate atau Tidore. Kemudian di sana dia menetap ya di situ. Sedangkan bangsa yang menyusul bangsa Portugal adalah Spanyol. Akan tetapi progresnya lebih lama. Karena apa? Dia pergi ke arah sebelah kiri, yang mana akan menemukan sebuah lautan tanpa daratan sama sekali, yaitu Samudra Pasifik. Di sini. Balik lagi dulu ya. Bangsa Spanyol, dia menjelajahi ke arah kiri dan pergi berhenti di Patagonia. Di sini bangsa-bangsa Spanyol menyangka ini adalah tempat Hindia, makanya disebut dengan Hindia. Akan tetapi setelah diriset oleh Amerigo Vespucci, ternyata daratan ini disebut dengan daratan yang bukan India. Makanya diubah namanya menjadi Amerika. Di Amerika ini asal katanya dari namanya Amerigo Vespucci. Gitu ya. Selanjutnya setelah dia singgah dan menetap di Amerika di bawah kuasa Inggris ya, Spanyol ya, Amerikanya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan menembus ke samudra lautan tanpa daratan dan berhenti di Cebu, Filipina. Akan tetapi melihat peluang tetangganya, yaitu adalah Portugis yang sudah ada di Ternate Tidore, dia akhirnya menyusul di Ternate Tidore sampai situ. Kemudian yang ketiga ada Belanda. Belanda hanya mengikuti progres oleh bangsa Portugal ya, dari Belanda kemudian pergi ke Tanjung Harapan, terus berhenti di Calicut, berhenti juga di Malaka. Akan tetapi pemberhentian terakhir dia adalah di Banten. Di sini ternyata membuat sebuah wilayah yang cukup lama di bawah kuasa Belanda. Jadi negara kita di bawah kuasa Belanda cukup lama, tepatnya di Jawa. Tepatnya lagi adalah Banten. Terakhir, Inggris. Inggris menjelajahi itu 2 kategori ya, ada yang ke arah kanan dan ada yang ke arah kiri. Rutenya sama, kalian tinggal lihat. Tidak usah ibu jelaskan ya, karena sama dengan Portugis dan sama juga dengan Spanyol. Silakan kalian simak video pembelajaran. Silakan disimak video pembelajaran yang berkaitan dengan perdagangan jalur rempah-rempah Nusantara. Silakan. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah.
komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen van der Hagen, menduduki Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota penguasa Belanda di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Petersburg. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoekun berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal, sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di wilayah Asia. Guna memonopoli perdagangan lada, VOC melakukan berbagai langkah untuk menundukkan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Hingga akhirnya, Banten berhasil ditundukkan pada tahun 1684. Pada pertengahan abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya perjanjian bunganya, Kesultanan itu akhirnya ditaklukkan pada tahun 1667. Penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi perdagangan Nusantara. Pedagang Nusantara masih tetap melakukan perdagangan, hanya saja dengan rute yang lebih beragam. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan kesuraman kolonialisme. Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia.
Sudah selesai ya tayangan videonya. Kita lanjut ke materi. Pelayaran bangsa Eropa yang singgah ke Asia ternyata memiliki julukan yang mana bernama kolonialisme dan imperialisme. Ada yang tahu nggak bedanya? Ibu yang jawab ya. Kolonialisme itu adalah menjajah tetapi tidak memberikan hak kemerdekaan terhadap negara jajahannya. Sedangkan imperialisme adalah menjajah tetapi memberikan hak kemerdekaan terhadap negara jajahannya. Otomatis dua kategori ini ternyata ada kaitannya dengan 4 negara yang barusan disebutkan oleh Rifani. 4 negara tersebut akan berbeda berbeda julukan kolonialisme dan imperialisme. Apa aja yang masuk ke dalam kolonialisme? Nah, kolonialisme ternyata memiliki 3 negara yang dari 4 negara barusan ya. 3 negara yang masuk ke dalam negara kolonialisme. Berarti menjajah dan tidak memberikan hak kemerdekaan terhadap negara jajahannya. Yang pertama ada Portugis. Tokohnya siapa aja? Yang pertama ini kenalkan ya. Dia Bartolomeus Dias, Vasco da Gama. Kemudian yang terakhir adalah Alfonso de Albuquerque. Kemudian di sebelah sana itu ada Spanyol yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Nah, Christopher ini ya, yang Christopher tuh. Terus yang ini ada Ferdinand Magellan. Yang terakhir ada Juan Sebastian Elcano. Di bawahnya ada Belanda yang menetap lebih lama di Indonesia itu sendiri. Siapa aja? Yang pertama ini ada Cornelis de Houtman. Kemudian yang kedua ada yang ini dulu ya. Ini ada Jacob. Dan yang ini ada Vladimir gitu ya. Namanya siapa sih? Willem Bernas ya namanya. Oke, selanjutnya. Kalau imperialisme hanya ada satu tokoh dari Inggris saja. Maksudnya ada satu negara saja dari Inggris. Yang pertama kita kenal dengan Sir Francis Drake. Yang kedua, Sir James Lancaster. Dan yang ketiga adalah James Cook. 3 orang ini bukan berarti semua negara Inggris yang menjajah itu ini saja ya. Di tiap-tiap tempat itu pasti berbeda tokohnya. Dan ketiga tokoh ini adalah salah satu contohnya saja. Tuh. Selanjutnya. Kolonialisme dulu. Kolonialisme terbagi menjadi 2 kategori bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah kolonialisme bidang ekonomi, yang kedua kolonialisme di bidang politik. Kolonialisme di bidang ekonomi ini ya contohnya, yaitu adalah eksploitasi alam dan sekaligus eksploitasi tenaga kerjanya. Jadi tidak diperbolehkan untuk menanam padi sendiri, harus setor ke bangsa. Kolonialisme. Gak bisa ya kita tuh memblokade wilayah milik kita sendiri. Selanjutnya, di bidang politik. Pemerintahan langsung oleh negara penjajah. Kolonialisme tidak mau jika kasta mereka lebih rendah daripada rakyat pribumi, walaupun itu sejenis raja. Pada zaman ini Nusantara ya, bukan termasuk ke Indonesia. Sedangkan imperialisme dia terbagi menjadi 3 bentuk kategori. Yang pertama imperialisme dari segi kultural. Dipencet dulu ya. Kedua imperialisme dari segi ekonomi. Dan yang ketiga imperialisme dari segi militer. Dari segi kultural ternyata dominasi budaya bahasa dan nilai-nilai asing. Ada yang kenal imperialisme negara Inggris. Apa sih yang diperkenalkan di sini adalah dominasi budaya
bahasa. Bahasa Inggris adalah bahasa persatuan di dunia. Nah, itulah sebabnya Inggris menjajah dan tidak mempedulikan ya, kalian mau mendirikan rakyat sendiri, mendirikan pemerintah sendiri, tidak peduli. Karena tujuan utamanya dia adalah seluruh dunia untuk memperkenalkan bahasanya sekaligus nilai-nilai asingnya berupa apa? Senjata dan uang, mata uang. Ada ya, dolar Inggris. Di bidang ekonomi, ketergantungan ekonomi pada negara kuat. Contohnya sampai saat ini inflasi kita masih nyata ya. Rupiah, kita punya loh di sini, punya wilayah sumber daya alam. Kita punya emas, kita punya bahan bakar, kita punya minyak bumi, kita punya aneka ragam gunung ya yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah sumber daya alamnya berupa rempah-rempah. Akan tetapi kenapa kita nggak kaya? Sedangkan negara Inggris hanya memberikan sebuah uang, hanya memamerkan uang, hanya memamerkan senjatanya dia. Ini senjata nih, maka kamu harus membelinya dengan harga yang selangit ya, banyak. Dari sini padahal kalau kita tidak mempedulikan posisi, mau dia punya senjata ataupun dia punya bahasa yang bagus, kita tidak mempedulikan itu, kita tetap pada wilayah Indonesia sendiri, kayaknya kita akan lebih kaya daripada mereka ya, karena kita punya sumber daya alam dari asalnya. Kalau di sana nggak ada, dia nggak punya apapun. Selanjutnya dari segi militer ya, tadi ya udah ibu bahas kekuatan militer untuk mengendalikan wilayah lain, salah satunya senjata atau tank, bom dan lain sebagainya ya. Mereka memperkenalkan itu sekaligus untuk menjajah dunia. Nah, ada dampak loh di sini, dampak kolonialisme dan dampak imperialisme. Pasti ada yang posisi positif dan negatif. Salah satunya adalah dampak dari kolonialisme yang positif. Di sini, kalian tahu nggak bahasa serapan dari bahasa Indonesia itu apa? Asalnya dari Portugis. Contoh, bahasa serapan di kita, sendok. Ternyata dalam bahasa Portugis tulisannya adalah sendok. Sama. Kita kenal dalam bahasa Inggrisnya sepeda. Apa? Bicycle. Bicycle. Ternyata di bahasa Indonesia juga disebut dengan bicycle. Jadi bahasa salah satunya menjadi aset utama dari peninggalan kerajaan, dari peninggalan kolonialisme dan imperialisme. Terus dampak negatifnya apa saja? Yang pertama, kita lebih miskin daripada negara itu sendiri. Dan sekaligus mereka punya posisi penting di negara kita sendiri, sedangkan kita tidak memiliki posisi penting di negara kita sendiri. Masih banyak ragam dampak positif dan negatif di sini. Ibu mau kalian untuk memilah dampak positif dan dampak negatif yang terkandung dalam buku LKPD yang nanti akan ibu berikan ya ke kalian. Lembar LKPD-nya seperti ini. Nanti akan ibu bagikan ke kalian. Tapi sebelum melakukan LKPD ini, ibu ingin kalian melakukan role play. Dengan tujuan apa? Untuk membuat karakter nyata yang bisa dijelaskan sehingga kalian bisa memilah apakah bangsa tersebut masuk ke dalam dampak positif atau dampak negatif hanya dengan melihat karakternya saja. Siap? Ibu punya ini ya. Ibu punya topeng. Ibu meminta kalian untuk bermain peran. Kayak ibu bagi dulu. Sama Safa.
Nabila. Sesa. Rivaldi. Fadil. Rifani. Ini ada yang copot ya? Nah, kalau yang copot ya ke ibuin. Minta ke ibu Rifani. Iyo. Rini. Zalfa. Mutia. Lela. Dini. Galih. Zaskia. Safa. Dan silakan, Ibu juga ada yang namanya itu ya, percakapan kaliannya. Silakan nanti kalian ungkapkan diri kalian sendiri, tergantung peran kalian masing-masing. Di situ di sebaliknya ada peran kaliannya. Dan di sini Ibu akan memberikan sebuah monolog, bukan dialog. Jadi kalian hanya memamerkan satu kata dari sini, satu kalimat yang akan kalian ungkapkan sehingga berhasil memerankan sebuah karakter yang kalian berkategori positif atau negatif nanti di sana. Ibu bagi dulu ya, silakan. Kalian amati selama 2 menit, kemudian Ibu panggil ya kalian untuk maju ke depan. Silakan kalian amati karakter-karakter kalian. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Untuk menjawab LKPD yang akan Ibu berikan nanti ke kalian, itu kalian harus tahu dulu karakter-karakter yang akan kalian perankan itu masuknya ke dampak-dampak positif atau negatif. Sembari dikerjakan lembar ininya ya, LKPD-nya. Nanti kalau udah selesai mengerjakan LKPD-nya, mohon untuk dipresentasikan. Kelompok 1 sudah siap bermain perannya? Silakan maju. Yuk, 4 maju. Jangan lupa perkenalkan diri dan karakter yang kalian bawa. Silakan di tengah. Ini aja nih. Oh. Makanan. Anak-anaknya jangan sampai kena infeksi lain. Oh, sini, dari sini. Nah, jangan sampai kepanasan. Oke, yang lainnya simak
Kemudian kalian ambil kata-kata yang barusan nanti teman kalian ungkapkan, kalian isi dalam LKPD kalian. Nulis ya. Nah, silakan dibuka. Rifani dulu, so. Perkenalkan, nama saya Rifani, saya berperan sebagai Hana Lopez. Perkenalkan, nama saya Rifani, saya berperan sebagai Hana Lopez. Hana Lopez silakan langsung di itu. Nah, langsung bermonolog ya. Kami dari Portugis, kami ingin membeli rempah-rempah dengan harga yang baik. Lanjutnya. Perkenalkan, saya Zalfa Yusofi, berperan sebagai pedagang Antonio. Nggak usah dihafal. Mata kalian jangan sampai dilihatin aja matanya, nggak apa-apa. Sambil ngintip-ngintip nggak apa-apa. Kapten, katakan bahwa kami ini berdagang, bukan berperang. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan Rizky, berperan tentara Miguel. Jangan apa-apa. Pegang aja. Kita tetap harus waspada, siapa tahu mereka tidak senang dengan kehadiran kita. Perkenalkan, saya Dian Mustakin, saya berperan sebagai Vasco da Gama. Pegang aja. Saudaraku, kita sudah berlayar berbulan-bulan. Hari ini kita tiba di tanah penuh emas wangi, tengkih, adah, dan pala. Makasih. Dari sini kalian bisa menelaah ya, masuknya ke dampak positif atau ke dampak negatif. Silakan kalian tulis di LKPD kalian. Terima kasih. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Nggak usah diikat lagi ya, langsung di Oke, mulai. Rada kesini, biar nggak silau. Perkenalkan, nama saya Samuel Adrian, saya berperan sebagai Pak Wira. Kita harus mengambil alih pasar ini.
Gempa tidak boleh jatuh ke tangan opini kita adalah VOC, penguasa lautan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fahir Hussein Zaria. Saya akan memerankan pedagang William. Tapi Tuan, rakyat lokal mulai tidak percaya. Mereka bilang kita menekan harga dan memonopoli. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rini, berperan sebagai tentara Tirka Van Hoog. Kalau mereka melawan, kita punya kapal dan meriam, mereka harus tunduk demi stabilitas. Perkenalkan, nama saya Zaskia Noveliani, saya berperan sekretaris Peter. Laporan hari ini, kami menandatangani kontrak paksa dengan penguasa lokal untuk mengirim rempah tiap musim dengan harga yang kami tetapkan. Silakan, terima kasih. Open close. Silakan duduk kembali. Kelompok 3, silakan maju. LKPD sambil diisi ya. Perkenalkan, saya Fadil Nugraha, saya berperan sebagai Haji Mahmud. Langsung. Rempah-rempah ini bukan hanya dagangan, tapi warisan. Kenapa harga ditentukan oleh orang lain? Perkenalkan, nama aku Dina Andini. Aku berperan sebagai Lela. Aku ditawar murah oleh pedagang asing, tapi kalau menolak mereka bilang akan ke kampung lain. Perkenalkan, nama saya Mutia, saya berperan sebagai Remi. Di pelabuhan banyak penjaga berseragam. Mereka paksa pedagang ikut aturan mereka. Perkenalkan, nama saya Safo, saya berperan sebagai nenek buyut. Dulu kita berdagang dengan jujur. Sekarang kita seperti tamu di negeri sendiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Duluan. Dakon. Perkenalkan, nama saya Galih Fitra Fatahillah. Sini saya berperan sebagai Raja Laode. Dulu mereka datang sebagai tamu. Kini mereka menentukan siapa yang boleh menjual, berapa harganya, dan kapan memetik panennya. Perkenalkan saya Nabila Praba. Saya berperan menjadi pemuda arti. Beri aku izin, tuanku, aku dan pemuda lain siap melewati penjajahan ini. Perkenalkan, nama saya Sesadila Sahada, saya berperan sebagai Ibu Sinta. Perlawanan harus bijak, anak muda, tapi tanah ini harus kita jaga, kita tidak boleh tunduk. Perkenalkan, nama saya Revaldi, saya berperan sebagai Pak Wira. Saya hanya petani, tapi jika panen saya harus diserahkan ke VOC, untuk apa saya menanam? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dari sini kita bisa telah ya. Dari kata-katanya ternyata rakyat
pribumi itu sendiri menganggap wilayah bangsa Eropa adalah penjajah, sedangkan bangsa Eropa sendiri itu sudah menelaah bahwasanya dia telah memberikan upeti yang cukup besar. Ada ketidaksinkronan dan penyimpangan di sini. Kita selanjutnya, LKPD, silakan diisi terlebih dahulu dalam waktu 5 menit ya. Silakan diskusikan. Silakan ditulis. LKPD silakan diisi ya 15 menit kemudian dipresentasikan. Ada yang mau ditanyain? Ada kesulitan? Ada kendala tidak? Mbak ini? Oh iya ya. Mau ada jong. Yang itu mau ada jong. Oh iya ya. Oh yang ini. Gimana ya yang ini? Ini udah jawabannya udah bener sih. Selanjutnya, ada yang mau ditanyain nggak? Bentar. Mau nanya? Oh iya ya. Udah bener, Je. Ini bagus. Ini tanggal eksperimen yang belum diisi. Lagi ini ada 3 ya, awas hilang ya nantinya ke klip. Ini udah tas. Ini kelasnya. Oh iya. Kelas 10 11 10 aja. Kelas 11. Ya, makasih. Ya, apa yang ditanyain? Gimana ini? Coba. Tadi itu kan dapat kelompok 1 itu ya. Coba lihat. Cadangan besar apa? Kita jauh. Kita memanfaatkan potensi ekonomi dalam sejarah. Udah bener belum? Coba, mana menurut kalian nomor 3-nya? Amin. Atau belum deh?
Ada yang perlu direvisi. Nggak ada. Ya. Ada yang ditanyain? Udah selesai ya? Iya, sudah Kelompok selesai. 4 cepat banget. Insya Allah. Tinggal diklip aja berarti ini ya copot. Ada A. Ini yang pertama, yang kedua A, B, ini. Berarti refleksinya belum kebagian. Berarti refleksinya dipakai ya? Nanti kan di akhir LKPD suka ada emoticon yang menggambarkan keadaan kalian saat ini ya. Ini belum kebagian ya, nanti Ibu ambil dulu ya. Lupa. Bentar. Nah, ini ada lembar yang ketinggalan ya di kelompok 4, kelompok 1. 4 ya. Ini lupa. Karena nanti ada penggambaran dari refleksi peserta didik. Tinggal kalian isi aja, terus kalian tinggal checklist yang mana ya yang menggambarkan keadaan kalian saat ini. Ya. Kalian ya, bukan hanya satu individu ya. Refleksi jangan lupa untuk sekalian diisi di akhir pembelajaran. Emoticon apa yang menggambarkan perasaan kalian dalam pembelajaran kali ini. Conteng doang. Terus nanti ada ini nih ngisi bagian sini. Udah ngarang aja. Waktunya sudah habis. Silakan kalian presentasikan ya. Bagi yang belum nanti silakan kalian diskusikan lagi ya. Diskusi berapa? Itu kalian isi refleksinya yang menggambarkan perasaan kalian, jangan hanya satu ya. Misalnya kamu nangis, kamu ngantuk, kamu cinta, kayak gitu ya. Nah, pilih yang terbanyak suaranya. Jadi di checklist itu ya. Kemudian isi yang ini maka kamu bebas mau isi apa. Refleksi itu adalah bentuk umpan balik ya buat ibu pribadi. Itu dibebaskan. Materi tadi kolonialisme dan imperialisme dalam perspektif global. Sudah? Presentasinya banyak nggak? Presentasinya banyak. Presentasinya banyak nggak? Lumayan.
Sudah selesai semuanya? Ada yang belum? Lanjutkan. Yang sudah selesai silakan presentasikan. Kelompok 1 udah? Sudah, silakan kelompok 1 memulai terlebih dahulu. Yuk, presentasikan. Maju semuanya ya. Yang lain perhatikan. Ya, di sini. Di kelompok ketiga. Di meja. Bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan melakukan presentasi hasil kerjaan APD kami. Perkenalkan, nama saya Rifani. Saya Zalfa. Saya Den Ahmad Mustakin. Saya Muhammad Setia Agung Rizky. Apa peran rempah-rempah dalam menarik bangsa Eropa ke Indonesia? Menurut jawaban kami, peran rempah-rempah adalah selain digunakan sebagai bumbu masakan, rempah juga dianggap penting untuk pengawet, makanan, pengobatan, dan simbol status sosial. Di samping anak presentasi ya. Bagaimana sistem perdagangan rempah berlangsung menurut peranmu? Sistem perdagangan rempah awalnya dilakukan secara tradisional dan terbuka oleh penduduk lokal dan perdagangan dari Asia, Arab, India, Tiongkok. Namun setelah bangsa Eropa datang, mereka berusaha menguasai dan memonopoli perdagangan. Sistem perdagangan rempah yang awalnya bebas menjadi eksploitatif dan tertutup, dikuasai oleh kekuatan kolonial. Siapa yang paling diuntungkan dan paling dirugikan dalam sistem ini? Paling diuntungkan bangsa Eropa, terutama Belanda, saat diuntungkan karena mereka menjual rempah dengan harga sangat tinggi di pasar Eropa, tetapi membeli dengan sangat harga murah dari rakyat Indonesia. VOC menjadi salah satu perusahaan terkaya pada masanya. Paling dirugikan rakyat Indonesia, terutama petani rempah dan pengusaha lokal, karena dipaksa menjual rempah dengan harga murah. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini untuk dunia ekonomi saat ini? Ketimpangan kekuasaan dalam perdagangan bisa menimbulkan eksploitasi. Monopoli merugikan pasar dan rakyat. Sumber daya lokal harus dikelola dengan bijak. Apa hal paling mengejutkan yang kamu temui saat bermain peran? Menurut kami, hal yang paling mengejutkan pas waktu main peran yaitu menyadari betapa tidak adilnya sistem yang terjadi saat itu. Saat saya berperan sebagai rakyat biasa atau petani rempah, saya merasakan bagaimana rasanya dipaksa menjual hasil panen dengan harga murah. Tidak boleh memilih pembeli sendiri, bahkan harus melihat pohon-pohon rempah ditebang atas perintah penguasa asing. Bagaimana pengalaman ini membantumu memahami sejarah kolonialisme? Pengalaman bermain peran ini membuat saya lebih memahami bahwa kolonialisme bukan hanya soal penjajahan politik, tapi juga soal penindasan ekonomi dan hilangnya kedaulatan rakyat. Melalui peran, saya bisa merasakan langsung dampak nyata dari kolonialisme, seperti ketimpangan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, dan rakyat diperlakukan hanya sebagai alat produksi, bukan sebagai pemilik hak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 lakukan presentasi.
Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin apa ini? Apa? Dibilang dalam saya. Mempresentasikan hasil kerja kami. Ya apa? Apa? Perkenalkan nama saya. Udah tadi. Perkenalkan nama saya Safa Lutfi Adrian. Dan di sebelah saya Mas Hussein Azalia. Perkenalkan nama saya Zaskia Noveliani. Perkenalkan nama saya Rini. Pertanyaan diskusi, apa peran rempah-rempah dalam menarik bangsa Eropa ke Indonesia? Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada menjadi komoditas paling berharga di Eropa. Pada masa itu, selain untuk bumbu masakan, rempah-rempah juga digunakan sebagai obat, pengawet makanan, dan simbol kemewahan karena Indonesia, khususnya Maluku, merupakan penghasil utama rempah dunia. Bangsa Eropa datang untuk menguasai sumbernya langsung demi keuntungan besar. 2. Bagaimana sistem perdagangan rempah berlangsung menurut peranmu? Awalnya perdagangan rempah dilakukan secara bebas oleh rakyat lokal dan pedagangan asing dari Asia. Namun setelah bangsa Eropa datang, terutama Belanda, melalui Quotes, perdagangan menjadi dimonopoli dan dikendalikan secara sepihak. Rakyat dipaksa menjadi bahan dilakukan penghancuran pohon rempah di luar kontrol. Quotes, ekstripasi demi menjadi harga dan stok. Siapa yang paling diuntungkan dan paling dirugikan dalam sistem ini? Pertama, yang paling diuntungkan bangsa Eropa, khususnya Belanda, karena mereka menjual rempah dengan harga yang sangat tinggi di Eropa setelah membeli rumah dari rakyat Indonesia. VOC bukan menjadi perusahaan dagang terkaya pada masa itu. Dan yang kedua, yang paling dirugikan rakyat Indonesia, mereka kehilangan kebebasan berdagang, mengalami penindasan, dan hasil buminya dieksploitasi untuk kepentingan asing. 4. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini untuk dunia ekonomi saat ini? Yang pertama, pentingnya perdagangan yang adil dan menghargai hak produsen lokal. Yang kedua, monopoli dan eksploitasi bisa merugikan banyak pihak dan menimbulkan ketimpangan. Yang ketiga, kedaulatan ekonomi sangat penting. Negara harus mengelola sumber daya alamnya sendiri demi kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat, sejarah mengalarkan bahwa penguasaan ekonomi tanpa etika akan menciptakan ketidakadilan yang panjang. Refleksi pembelajaran. Apa hal yang paling mengejutkan yang kamu temui saat bermain peran? Hal yang paling mengejutkan bagi saya saat bermain peran adalah betapa rumit dan tegangnya hubungan antara penduduk lokal dan bangsa Eropa. Saya awalnya mengira bahwa penjajahan itu hanya soal perbuatan tanah atau kekuasaan, tapi ternyata banyak hal tersembunyi di balik perdagangan rempah, seperti manipulasi harga, politik adu domba, dan pengkhianatan antar elit lokal. 2. Bagaimana pengalaman ini membantumu memahami sejarah kolonialisme? Melalui peran saya belajar bahwa kolonialisme punya dampak yang sangat luas, bukan hanya bagi ekonomi tapi juga bagi identitas dan martabat bangsa. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya melawan ketidakadilan dalam bentuk apapun dan memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah tapi juga bebas menentukan arah hidup sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
maju. Yuk, kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa, saya Dini, Saya Fadil. saya Mutia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Apa peran rempah-rempah yang dalam menarik bangsa Eropa ke Indonesia? Rempah-rempah bukan sekedar bumbu dapur. Di mata bangsa Eropa kala itu rempah adalah emas hijau. Harganya sangat mahal dan langka di Eropa, namun sangat berlimpah di Nusantara. Karena itulah bangsa Eropa rela berlayar jauh menembus samudera, menantang badai dan risiko demi satu tujuan, menguasai pusat rempah dunia. Bagaimana sistem perdagangan rempah berlangsung menurut peranmu? Jika aku hidup saat itu sebagai rakyat biasa, aku mungkin akan melihat bahwa perdagangan rempah awalnya memberi harapan. Hasil bumi kita dicari dunia, tapi harapan itu cepat berubah menjadi tekanan. Sistem perdagangan yang berlangsung di bawah kekuasaan kolonial adalah sistem yang tidak adil. Petani tidak bebas menjual hasil panennya. VOC memaksa rakyat hanya menjual kepada mereka dengan harga rendah. Bahkan pohon-pohon rempah yang tidak mereka kontrol dihancurkan. Dari sudut pandangku, perdagangan ini berubah menjadi bentuk penguasaan dan penindasan ekonomi. Bukannya memperkaya rakyat, rempah justru menjadi alasan penderitaan mereka. Nomor 3, yang paling diuntungkan dan paling dirugikan dalam sistem ini. Yang paling diuntungkan tentu adalah pihak yang memegang kendali, bangsa Eropa dan perusahaan dagangnya. Seperti VOC, mereka meraup untung besar dari rempah-rempah yang dibeli murah di Nusantara dan dijual mahal di Eropa. Sebaliknya, yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia sendiri. Mereka bekerja keras menanam rempah tapi tidak bisa menikmati hasilnya. Mereka kehilangan kebebasan berdagang, bahkan seringkali kehilangan tanah, harga diri, dan nyawa demi rempah yang tidak bisa mereka nikmati sepenuhnya. Nomor 4. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini untuk dunia ekonomi saat ini? Sejarah ini mengingatkan kita bahwa sumber daya alam bisa menjadi berkah atau petaka. Tergantung siapa yang menguasainya. Kita belajar pentingnya keadilan dalam sistem ekonomi, bahwa perdagangan seharusnya memberi manfaat bagi semua pihak, bukan hanya yang kuat. Kita juga belajar bahwa ketergantungan dalam pihak asing bisa berbahaya jika kita tidak punya kendali atas sumber daya kita sendiri. Maka dalam dunia ekonomi saat ini, pelajaran utamanya adalah kelola sumber daya secara bijak, jaga kedaulatan ekonomi, dan pastikan rakyat sendiri yang paling merasakan manfaatnya. Refleksi pembelajaran. Apa hal paling mengejutkan yang kamu temui saat bermain peran? Yang paling mengejutkan bagi saya adalah saat menyadari bahwa peran saya sebagai rakyat biasa hampir tidak punya suara apa-apa. Dalam permainan, saya hanya bisa menuruti perintah, menjual hasil panen dengan harga yang sudah ditentukan, dan tidak punya pilihan untuk menolak. Rasanya seperti dikendalikan sepenuhnya oleh orang luar. Bagaimana pengalaman ini membantumu memahami sejarah kolonialisme? Dari permainan itu, saya bisa merasakan bahwa penjajahan tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga secara mental dan ekonomi. Saya jadi lebih memahami bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya untuk bebas dari penjajah, tapi juga untuk mengembalikan hak dan martabat rakyat yang pernah dirampas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gali Fitra Fatahillah. Perkenalkan, nama saya Revaldi Ariansyah. Perkenalkan, nama saya Sadila Sahda. Perkenalkan, nama saya Nabila Praba. Apa peran rempah-rempah dalam menarik bangsa Eropa ke Indonesia? Rempah-rempah memainkan peran strategis dan ekonomi yang sangat penting dalam sejarah karena nilai jualnya tinggi di Eropa. Rempah-rempah dianggap sebagai komoditas mewah yang bisa menghasilkan keuntungan besar. Ketika jalur dagang lama lewat Timur Tengah melalui terhambat, bangsa Eropa mencari jalur laut langsung ke Asia untuk mendapatkan rempah tanpa perantara. Indonesia, terutama Maluku, menjadi target utama ekspedisi Eropa karena dikenal sebagai penghasil rempah terbaik di Indonesia. Bagaimana sistem perdagangan rempah berlangsung menurut peranmu? Awalnya sistem berlangsung secara bebas antara pedagang lokal dan asing, tetapi kemudian berubah drastis setelah bangsa Eropa, terutama Belanda, menerapkan sistem monopoli. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi menguasai wilayah, menetapkan harga, melarang persaingan, dan bahkan memaksa rakyat menanam atau membakar tanaman tertentu. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pelaksanaan, bukan pemilik hak atas tanah dan hasilnya. 3. Siapa yang paling diuntungkan dan paling dirugikan dalam sistem ini? Paling diuntungkan VOC dan bangsa Eropa. Mereka mengatur pasar, menentukan harga, dan mengeruk keuntungan besar dari hasil bumi Indonesia. VOC bahkan menjadi perusahaan dagang pertama yang mengeluarkan saham dan sangat kaya untuk ukuran zamannya. Paling dirugikan rakyat Indonesia. Mereka kehilangan kebebasan berdagang, tidak mendapatkan nilai yang sepadan dari hasil panennya, dan terpaksa tunduk pada peraturan yang ditentukan pihak asing. Banyak pula yang menderita akibat penindasan kerja paksa dan konflik yang ditimbulkan oleh perebutan rempah. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini untuk dunia ekonomi saat ini? Sejarah ini mengajarkan bahwa kontrol atas sumber daya sangat menguntungkan bagi suatu bangsa. 2. Monopoli dan kolonialisasi ekonomi bisa menghancurkan keadilan sosial. 3. Negara harus punya sistem yang melindungi hak produsen kecil, bukan hanya korporasi besar. 4. Kita juga belajar pentingnya transparansi dan keadilan distribusi dalam ekonomi agar tidak terulang lagi praktek eksploitatif seperti di masa lalu. Apa hal paling mengejutkan yang kamu temui saat bermain peran? Hal paling mengejutkan bagi saya adalah menyadari bahwa kolonialisme berlangsung bukan hanya dengan kekuatan senjata, tetapi lewat kendali ekonomi yang sistematis. Dalam permainan, ketika saya berperan sebagai pejabat VOC, saya menyadari bagaimana keputusan-keputusan bisnis bisa mempengaruhi ribuan orang. Bagaimana pengalaman ini membantumu memahami sejarah kolonialisme? Pengalaman ini membuat saya melihat sejarah kolonialisme bukan sebagai masa lalu yang jauh, tapi sebagai sistem yang masih meninggalkan jejak hingga hari ini. Bermain peran membuat saya lebih paham bahwa kolonialisme berjalan melalui strategi yang harus namun menghancurkan seperti
monopoli, manipulasi pasai, dan pembatasan hak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya pembelajaran dari Ibu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan mereview ulang ya. Coba kalian bayangkan, jika kalian berada pada posisi zaman sekarang dan ada penjajah yang datang ke Nusantara atau ke Indonesia saat ini. Kemudian, apa tanggapan kalian? Apakah akan menerima perlakuan mereka yang datang ke sini atau justru menolaknya? Datang ke sini, ada yang berani menjawab? Ada yang berani menjawab? Saya, Bu. Enggak, Rivaldi? Saya menolaknya, Bu, karena setiap warna asing pasti membela dan menyejahterakan negaranya sendiri, Bu. Terima kasih, jawabannya benar sekali. Ada lagi yang mau menambahkan atau menyanggahnya? Saya menerimanya, Bu, karena dengan akulturasi maka negara kita bisa lebih berkembang. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menyanggah atau menerimanya? Ya. Saya menolaknya, Bu, karena penjajah cukup membuat resah dan hanya memanfaatkan sumber daya. Ya, terima kasih. Jawabannya semuanya itu benar, tergantung perspektif masing-masing. Ingat ya, setiap pemikiran itu pasti berbeda pendapatnya, baik secara menolak ataupun menerimanya. Justru adanya penolakan dan adanya penerima justru mengakibatkan adanya pencampuran antara perspektif yang pertama dengan sudut pandang yang perspektif kedua. Otomatis di sini kita tidak boleh menjudge salah satu sudut pandang saja. Gitu ya. Sejarah bukan hanya tentang tulisan atau hafalan saja, melainkan peran kalian yang ikut serta ke dalam perjuangan, kekuasaan, dan penderitaan yang diukir pada zaman masa lalu. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup lagi, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah saya belajar bahwa kedatangan bangsa Barat tidak hanya karena ingin berdagang, tapi juga karena ingin menguasai sumber daya alamnya, terutama rempah-rempah. Akibatnya rakyat terkhusus di Indonesia kehilangan kendali atas perdagangan di tanah sendiri. Terima kasih. Cukup ya. Cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum ditutup? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Din Mustaqim untuk kembali ditutup ya. Doa penutup. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum pulang prakteknya kita baca doa agar dapat mencapai tujuan. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah.